berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Gundogan seperti jatuh dari langit buat Barcelona. Di tengah kesulitan Barcelona belakangan ini, Gundogan tak jarang muncul sebagai pemantik. Belum lama ini dia menjadi penyelamat dalam kemenangan Barcelona atas Las Palmas. Secara keseluruhan, Gundogan sudah mencetak 3 gol dan 6 assist dalam 25 kali penampilan di semua kompetisi bersama Barcelona. Xavi sampai menyebut Gundogan seperti dikirim dari langit untuk Barcelona. Arda Güler akhirnya debut juga di Real Madrid. Debut Güler dalam seragam Los Blancos akhirnya terwujud tadi malam. Arda Güler turun sebagai starter saat Madrid menghadapi Arandina di babak 32 besar Copa del Rey di Estadio El Montecillo, Minggu 7 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Arda Güler tampil selama 59 menit dalam pertandingan tersebut. Dia kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh Federico Valverde. Bagaimana debut Arda Güler Ancelotti? Di penampilan debutnya, Güler tampil selama 59 menit sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Federico Valverde. Selama di atas lapangan, pemain berusia 18 tahun itu memberi sinyal positif. Dia punya kepribadian dan karakter dan itu bagus. Dia juga punya kualitas bagus dengan kaki kirinya. Tetapi karakter adalah aspek penting untuk tampil bagus di Real Madrid, kata Ancelotti. Akhirnya Broja cetak gol lagi. Armando Broja membuka pesta gol Chelsea atas Preston North End di Piala FA. Gol ini juga berarti ia buka puasa gol setelah sekian lama. Penyerang 22 tahun itu mengaku ada beban besar di pundaknya selama ini setiap kali diturunkan sebagai ujung tombak, apalagi mengingat Chelsea dalam momen sulit. Jordan Henderson enggak kuat main di Arab Saudi, mau balik ke Inggris. Situasi Al Ettifaq semakin pelik karena Henderson ingin hengkang. Laporan eksklusif Daily Mail menyebutkan mantan skipper Liverpool itu akan serius mempertimbangkan setiap tawaran yang diterima Al Ettifaq pada bulan ini. Jordan Henderson diyakini kesulitan beradaptasi dengan perbedaan gaya hidup di Timur Tengah. Selain itu, pesepak bola berusia 33 tahun tersebut juga tak kuat dengan suhu panas dan temperatur di Arab Saudi. Arteta mau partai ulangan, Piala FA dihapus. Piala FA hingga saat ini masih menganut format partai ulangan jika hasil imbang terjadi sampai 90 menit. Buat tim-tim top Premier League, laga ulangan ini menjadi tantangan yang rumit. Sebab itu akan mengubah jadwal yang normalnya sudah sangat padat. Mikel Arteta mau partai ulangan Piala FA dihapuskan saja. Perubahan format Liga Champions musim depan mempengaruhi jadwal pertandingan. Digosipkan ke MU, Timo Werner malah ke Tottenham. Sky Sport News sempat melaporkan bahwa Werner ditawarkan ke MU pada bursa transfer Januari ini. Setan Merah butuh suntikan tenaga baru menyusul melempemnya Marcus Rashford dan kawan-kawan. Kini Timo Werner justru menuju Tottenham Hotspur. Tottenham akan meminjam penyerang berusia 27 tahun itu sampai akhir musim. Kepindahan Werner dikonfirmasi oleh pelatih Leipzig Marco Rose. Chelsea percaya Petrovic. Chelsea diyakini tidak akan membeli kiper baru pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Cedera otot yang dialami kiper utama Robert Sanchez membuat George Petrovic dapat kesempatan buat main dan tampil cukup memuaskan sejauh ini.
Dia tampil mengesankan sejauh ini. Dia baru datang dari MLS, tetapi bisa tampil berani, mengambil tanggung jawab, ujar Pochettino dilansir dari situs resmi klub. Timnas Indonesia siap tempur di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akhirnya telah tiba di Qatar jelang mentas di Piala Asia 2023. Kehadiran Sinteyong dan para pemain Timnas Indonesia pun langsung disambut oleh pihak Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar. Perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sendiri akan dimulai dengan melawan Timnas Irak pada 15 Januari 2024. Tetapi sebelum mentas di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni satu laga uji coba lagi di Qatar. Mereka akan melawan Timnas Iran pada 9 Januari 2024. Mauricio Pochettino tanggapi rumor Jordan Henderson ke Chelsea. Jordan Henderson dikabarkan tidak bahagia di tim Liga Pro Saudi Al-Ettifaq dan menargetkan untuk kembali ke Premier League di bursa transfer Januari. Rumornya, Chelsea bersedia menampung mantan gelandang Liverpool ini. Henderson akan menambah pengalaman berharga bagi skuad muda Chelsea. Namun, Mauricio Pochettino memberikan tanggapan yang malu-malu dan dengan membahas nama-nama individu saat ditanya tentang kemungkinan Chelsea merekrut Jordan Henderson musim dingin ini. Pochettino minta Noni Madueke tingkatkan mentalitasnya. Mauricio Pochettino mengatakan bahwa Noni Madueke yang sedang dalam performa terbaiknya perlu meningkatkan mentalitasnya untuk menjadi pemain Chelsea seutuhnya. Pochettino mengakui bahwa ia awalnya mengabaikan Madueke saat ia berjuang untuk menunjukkan mentalitas dan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai level ini. Saya sangat senang ia membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyadari apa yang kami harapkan darinya. Sekarang ia hanya harus terus meningkatkan mentalitasnya, ujar Pochettino. Bagiannya Unai Emery usai Aston Villa singkirkan Middlesbrough. Manajer Aston Villa Unai Emery mengaku sangat bahagia usai tim arahannya berhasil menyingkirkan Middlesbrough dari Piala FA musim ini. The Villains meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Pada akhirnya kami meraih kemenangan dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Dalam 90 menit kami menciptakan lebih banyak peluang daripada mereka dan mengendalikan permainan lebih banyak daripada mereka, ujarnya. Casemiro yakin Højlund bakal jadi legenda klub. Gelandang Manchester United Casemiro membela striker Rasmus Højlund di tengah start lambatnya di Old Trafford. Meski mencetak 5 gol di Liga Champions, Rasmus Højlund menghadapi kritik karena hanya mengemas 1 gol di Liga Primer. Casemiro merasa pemain berusia 20 tahun itu harus diberi waktu lebih sebagaimana ia mendukungnya untuk berkembang menjadi pahlawan di Old Trafford. Højlund absen karena sakit saat di pertandingan sebelumnya. Pelatih Erik ten Hag berharap penyerang itu kembali masuk skuad ketika mereka menghadapi Wigan. Mantapkan hati ke Bayern, pilar Fulham bikin Liverpool dan Chelsea kecewa. Joe Palhinha disebut sudah menambatkan hatinya ke Bayern Munich. Hal ini akan membuat Liverpool dan Chelsea kecewa. Pasalnya, dua tim Inggris itu berminat untuk merekrut jasa pemain asal Portugal. Menurut laporan Sky Sport Jerman, Munich disebut sudah sepakat secara personal dengan sang pemain. Mereka hanya perlu meyakinkan Fulham untuk mereduksi transfernya yang ditaksir ada di kisaran 56 juta pound sterling. Di Rotten merasa angka yang diminta The Cottagers lumayan tinggi. Allegri butuh 96 poin untuk rebut Scudetto. Juventus bersaing ketat dengan Inter Milan di Liga Italia 2023-2024. Massimiliano Allegri meyakini akan butuh 96 poin untuk memenangi Scudetto. Juve menempel ketat Inter di peringkat kedua dengan mengumpulkan 49 poin. Tertinggal 5 poin dari Inter, yang baru saja menang atas Verona.
Persaingan gelar juara Serie A di antara Juventus dengan Inter Milan digadang-gadang akan sampai pekan terakhir. Allegri percaya timnya akan harus meraup setidaknya 53 poin dari 60 poin yang tersedia di sisa musim ini untuk juara. Kamada temui Direktur Lazio jelaskan rencana masa depannya. Gelandang asal Jepang Daichi Kamada dikabarkan telah bertemu dengan Direktur Lazio Angel Mariano untuk menjelaskan rencana masa depannya setelah menjalani awal yang sulit di ibu kota Italia. Dengan hanya menyisakan 6 bulan dalam kontraknya, ada kekhawatiran bahwa ia bisa saja hengkang dalam beberapa pekan mendatang. Kamada telah bertemu dengan Fabiani untuk membahas posisinya dengan menegaskan keinginannya untuk bisa menembus kembali skuad di bawah pelatih Maurizio Sarri. Gabung AS Roma dan Huijsen disanjung selangit oleh Jose Mourinho. AS Roma resmi menyelesaikan proses perekrutan Dan Huijsen dari Juventus dengan status pinjaman selama 6 bulan. Berbicara tentang rekrutan anyarnya, Mourinho menyadari bakat luar biasa yang dimiliki oleh Huijsen meski baru berusia 18 tahun dan baru tampil sekali bersama Juve di pentas Serie A. Mourinho menilai Dan Huijsen merupakan salah satu pemain dengan prospek cerah di Eropa. Roma memerlukannya untuk mengisi kekurangan bek tengah, seiring dengan cederanya beberapa pemain belakang mereka. Atlanta berencana tebus permanen Charles de Ketelaere dari Milan. Charles de Ketelaere tampil impresif sejak Atlanta meminjamnya dari AC Milan. Berkat penampilan ciamik sang gelandang, La Dea pun berniat untuk menebusnya secara permanen. Tim asuhan Gianpiero Gasperini siap mengaktifkan klausul permanen de Ketelaere akhir musim ini. Opsi permanen de Ketelaere sendiri disinyalir berada di angka 25 juta euro atau setara dengan 424 miliar rupiah. Belum diketahui apakah Milan masih memberi ruang bagi gelandang 22 tahun tersebut di San Siro musim depan. Lautaro Martinez konfirmasi segera perpanjang kontrak di Inter. Kontrak baru Lautaro Martinez di Inter saat ini tampaknya tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan. Sebenarnya hal itu sudah terjadi selama beberapa waktu. Inter telah menjadikan perpanjangan kontrak sang kapten sebagai prioritas. Kontrak Martinez saat ini berakhir pada akhir Juni 2026, namun klub ingin memperpanjangnya hingga 2028. Martinez sekali lagi memberikan konfirmasi bahwa pembicaraan perpanjangan kontraknya dengan Inter Milan telah mencapai tahap akhir. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!